Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita semua ya. Baik. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu perikop firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani. Markus pasal 10 ayat 35 hingga yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 35 hingga yang ke-45. Perikopnya permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saya baca ayat 35, Bapak Ibu sekalian baca ayat 36. Kita lanjutkan bergantian. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata, "Kamu jawab yang meminta, apakah kamu rindu jawab yang harus minum dan baptisan yang harus terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi kamu di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan sesat-sesatnya menjalankan kuasanya dengan keras." Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi pemerintah di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema yang sudah disiapkan oleh Bapak Gembala untuk kita hari ini adalah tujuan dan motivasi melayani Tuhan. Apa saudara? Tujuan dan motivasi melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, suatu waktu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mengajarkan kepada mereka, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak oleh tua-tua, tolak oleh imam-imam dan ahli Taurat. Dan tidak hanya ditolak, dia akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia sampaikan itu terus terang kepada murid-murid. Tidak dengan kata-kata kiasan. Apa yang terjadi? Petrus menarik tangan Yesus. Dia tegur, sekali-kali tidak akan terjadi. Apa jawab Yesus? Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Ini sama ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ketika iblis katakan, segala kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu, Yesus katakan, enyahlah kau iblis. Artinya ada apa yang ada dalam pikiran Petrus. Itu pikiran yang bukan dari Tuhan. Itu pertama kali Yesus sampaikan kepada murid-murid. Namun beberapa waktu kemudian Yesus katakan lagi kepada para murid. Ketika ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata lagi kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, tetapi 3 hari sesudah itu dia akan bangkit. Respon mereka apa, saudara? Alkitab katakan mereka tidak mengerti perkataan itu.
namun segan menanyakannya kepadanya. Yesus katakan bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh. Murid-murid dengar itu, tapi mereka tidak ngerti apa maksudnya. Tapi mereka tidak ngerti, mereka nggak mau tanya. Bagian lain katakan mereka takut menanyakan itu. Tapi mungkin ada juga yang lain yang tidak mau tanya, nggak mau peduli lah, terserah. Mau mati, mau bangkit lagi, informasinya dari telinga kanan keluar telinga kiri. Itu yang kedua, saudara. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami. Nah, yang terakhir, saudara yang kekasih, pada perikop sebelum perikop yang barusan kita baca tadi, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Saudara, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara yang kekasih, di situ disebutkan murid-murid merasa cemas dan orang-orang yang berjalan bersama-sama dia takut. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu perjalanan mereka itu menuju ke Yerusalem. Dan sebelum ini Yesus sudah berkali-kali sampaikan kepada mereka bahwa dia akan menderita. Dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan imam-imam kepala domisilinya di Bait Allah. Bait Allah itu terletak di Yerusalem. Sehingga ketika mereka berjalan menuju Yerusalem, terbayang kepada mereka apa yang akan terjadi kelak. 3 kali Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, saudara. 3 kali dia memberitahukan penderitaan yang akan dialami. Tetapi sayang, saudara Tuhan terkasih, pada pembacaan kita tadi, Yohanes dan Yakobus menyampaikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang diberitahukan Yesus. Saudara, ada seorang orang tua, seorang bapak, umurnya sudah tua, sudah kritis. Ketika dia panggil anak-anaknya, tanyakan satu, bagaimana kabar kalian, bagaimana rumah tangga kalian, hidup yang baik-baiknya, jangan berantem, ya, saling menjaga satu dengan lain. Semua dalam situasi yang terharu karena orang tuanya mau pergi. Tiba-tiba ada anak bungsu datang, Pak, sertifikat yang tanah di Bekasi Utara itu gimana ya, Pak? Sebel gak? Jengkel gak? Kadang-kadang saya sama istri saya berdua di mobil sama anak-anak muda, kita sering pakai momen itu untuk menasihatkan anak, untuk berbincang-bincang dengan mereka. Tapi kadang-kadang ketika kita bicara sesuatu dan mamanya sampaikan, kamu harus begini ya, kamu gini, mama dulu begini, kita lagi sampaikan, mamanya lagi, saya di samping lagi nyetir, mamanya lagi ngomong gitu. Tahu kedengaran di belakang mereka ngobrol yang lain yang nggak ada kaitannya dengan obrolan kita gitu. Barangkali suka begitu ya kali ya, orang tua. Kita ngomong kemana, dia juga ngomong kemana. Saudara, kadang-kadang jengkel. Nah, saudara yang terkasih, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang akan dialami, penderitaan yang akan dialami. 3 kali dia sampaikan, dan Alkitab katakan dia menyampaikan itu dengan terus terang. Mestinya mereka mengerti apa yang disampaikan Yesus. Tetapi tanggapan Yohanes dan Yakobus, dia berkata, Guru, kalau boleh kami meminta sesuatu dan kau kabulkan. Apa itu? Mungkin kita berpikir, barangkali dia akan berkata, Yesus, kalau nanti engkau akan menderita, biar kami datang untuk bisa membela engkau. Karena itu dalam konteks apa yang disampaikan. Tetapi ternyata yang mereka tanyakan, kalau engkau datang dalam kemuliaanmu, kami berdua ada, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Nggak nyambung dengan apa yang Yesus sampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, sikap para murid yang tidak menaruh perhatian yang besar kepada berita tentang penderitaan yang akan Yesus alami itu menunjukkan
bahwa sesungguhnya mereka belum memahami dengan benar apa tujuan mereka mengikut dia, apa tujuan mereka melayani dia. Permintaan mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudara, zaman dahulu itu ketika peristiwa itu terjadi, raja adalah pemegang kekuasaan yang paling tinggi. Dan kalau orang-orang yang ada duduk di sebelah kanan dan kiri raja, itu mereka adalah orang-orang pejabat-pejabat memiliki kekuasaan tertinggi di bawah raja. Jadi mereka berharap kalau Yesus nanti datang sebagai raja penuh dengan kemuliaan, paling tidak kan kita ini udah 3 tahun setengah ikut Tuhan, masalah kita nggak dapat bagiannya gitu kan. Kalau kita ngikut-ngikut, kadang-kadang juga kita ya Pak Paulus, kadang-kadang kita juga ikut kampanye, ya kan, terus dia jadi bupati, ya masalah paling tidak kita jadi kepala dinas lah. Iya kan? Atau pendapat besar eselon 3 gitu kan. Sesuatu yang mungkin manusiawi kita lihat. Harapan-harapan yang manusiawi, saudara yang terkasih. Dan itulah yang ada dalam benak para murid, saudara yang terkasih. Dan saya rasa mungkin semua juga ada dalam pemikiran itu. Karena itu sekali waktu Petrus katakan kepada Tuhan Yesus, kami ini telah mengikut Engkau, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami dapat? Jadi berbagai hal yang mereka sudah lakukan bersama-sama Yesus, tetapi pada akhirnya mereka bertanya, apa yang aku dapat? Saudara, kita masuk tujuan pelayanan. Kalau saya lihat ya, definisi tujuan menurut KBBI adalah arah atau jurusan atau maksud. Jadi tujuan itu sesuatu yang akan dicapai. Arahnya kemana? Tujuannya kemana? Sasarannya kemana? Jurusannya kemana? Dulu Patas AC 52 jurusannya mana? Oh, dari Blok M jurusan ke BSD. Tujuannya berarti sesuatu yang akan dicapai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau kita berbicara mengenai tujuan pelayanan, saya melihat ada 3 hal utama. Ada 3 tujuan, ada 3 sasaran utama dalam kita melayani. Yang pertama, saudara yang terkasih, sasarannya atau tujuan melayani itu adalah diri kita. Tujuan pelayanan adalah diri sendiri. Diri sendiri itu mencakup di dalamnya diri kita sendiri secara pribadi, keluarga kita, mungkin organisasi kita, perusahaan kita, teman-teman kita, gereja kita. Bisa jadi menjadi tujuan pelayanan kita. Jadi semua pelayanan yang dilakukan itu sasarannya ke sini, bukan ke sana. Tapi yang kedua, saudara terkasih, tujuan utama, arah utama pelayanan bisa jadi untuk orang lain. Ada juga orang melayani tujuannya bukan buat diri, tapi buat orang lain. Dan bisa jadi mungkin juga ada dalam tekanan. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya berpikir, walaupun itu dilakukan untuk orang lain, ujung-ujungnya juga untuk diri sendiri. Misalnya dia melakukan sesuatu dalam tekanan, dia lakukan untuk orang itu. Tapi kenapa dia lakukan itu? Untuk keselamatan diri juga kan, dia dalam tekanan. Tapi yang terakhir, saudara yang terkasih, tujuan pelayanan itu, arah atau sasaran pelayanan kita adalah Kristus. Kita arahkan pelayanan kita kepada Kristus, kepada kemuliaan Kristus, kepada kehendak Kristus, kepada rancangan Kristus, dan kepada kehormatan Kristus. Pertanyaannya, saudara terkasih, apa tujuan pelayanan kita? Apa tujuan ketika kita melayani Tuhan? Mungkin kita melayani lewat permainan musik. Tujuan kita siapa?
Apakah ketika kita bermain musik tujuannya untuk Tuhan atau untuk sini? Demikian juga ketika kita melayani untuk katakan berdiakonia. Kelihatannya kalau orang apalagi berdiakonia terus kemudian ditaruh di media sosial, ya kan? Ada beberapa bungkus, ya bikisan-bikisan, terus kemudian difoto, di bawahnya itu indahnya berbagi. Ya, sudah. Apakah memang itu pelayanannya untuk orang itu atau untuk sini? Bahkan ketika kita berdoa untuk orang sakit, kita berdoa kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan, kemana tujuan kita? Melayani mereka. Saya ngobrol dengan teman-teman di gereja lama kan banyak konselor ya, sudah. Konselor itu ada yang masih muda-muda. Saya tadinya nggak tahu, tapi ketika saya masuk di STT ngobrol-ngobrol, kebetulan beberapa juga ada yang sudah masih kuliah tapi bekerja melayani di konselor, karena mereka setiap hari menerima telepon baik yang meminta doa lewat telepon maupun minta untuk didoakan di rumah sakit. Nah itu pun juga ternyata ceritanya itu sangat menarik, saudara yang dikasih. Ketika ada orang yang telepon, halo shalom Pak, ini ibu saya sakit Pak, bisa didoakan? Oh ya, di rumah sakit mana Bu? Oh di rumah sakit ini. Oh kalau di rumah sakit umum. Oh iya baik Bu. Tidak ada orang yang sakit doainnya di rumah sakit umum. Tapi ketika ada yang datang, shalom Pak, mohon didoakan, ada keluarga saya yang sakit. Sakit di mana? Oh dirawat di Siloam Gleneagles. Oke siap Bu, jam berapa? Siap. Nah itu terjadi saudara. Saya sampai nggak habis pikir ya. Ternyata memang begitu dunia itu saudara. Dan itu terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Bahkan ketika sampai ke hal-hal yang saya sampai nggak habis pikir, masa sih kalian sampai begitu-begitu. Ketika sudah sama-sama melayani pun pulang itu kan, apalagi kalau di rumah sakit yang besar kan naik turunnya kan pakai lift ya. Nah, masih di dalam lift aja sudah bicara tadi ampunnya berapa ya? Kalau berdua kan kadang-kadang yang dikasih satu kan, bukan 2 orang. Ada saling curiga juga ini kan. Kalau bersama-sama tuh sih nggak apa-apa, tapi kalau yang satu duluan itu jangan-jangan dia udah buka ini duluan. Ini hal-hal yang nyata terjadi. Yang kadang-kadang kita juga nggak enak untuk membicarakan, tapi itu yang terjadi. Nah jadi pertanyaan itu tujuan kita, bahkan sudah itu yang saya sampaikan, tujuan kita melayani, mendoakan orang itu pun juga dipertanyakan. Ke arah mana kita melakukan tujuan itu, doa pelayanan itu, saudara dikasih. Saudara, terus kemudian satu hal yang saya dalam pembacaan kita ini kan, kita yang hidup saat ini bersyukur. Kenapa? Karena lewat Alkitab kita bisa belajar dari apa yang terjadi dalam pengalaman hidup dari murid-murid Tuhan, dari tokoh-tokoh dalam kita. Mungkin kalau kita saat itu kita ada di situ dan kita mungkin bersama-sama dengan mereka, belum tentu kita bisa semengerti sekarang, saudara. Karena sekarang kita udah baca pengalaman mereka, tapi kalau kita membayangkan bagaimana kondisi Petrus, Yohanes, Yakobus saat itu, mungkin kita mengalami kesulitan untuk memahami tentang kehendak Yesus. Apalagi ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak terpikir bahwa tujuan pelayanan mereka itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Setiap hari bersama-sama dengan mereka. Karena itu Yesus katakan, kalau aku terus bersama-sama dengan kalian, kalian tidak akan menerima Tuhan. Aku harus tinggalkan kalian. Supaya apa? Supaya engkau juga bisa merubah motivasi pelayanan. Karena yang menjadi tujuan kan di sana, tapi orangnya ada sama-sama sini nih. Saudara yang kekasih, kita memang bisa meminta Tuhan, dan pasti Tuhan menyertai kita dalam setiap pelayanan. Dia ada bersama-sama dengan kita.
Tetapi harus selalu ingat bahwa tujuan utama pelayanan kita arahnya harus tetap kepada Dia. Permintaan yang umum dari Yohanes menunjukkan tujuan pelayanan mereka itu kemana. Karena itu jadi pertanyaan bagi kita yang sudah melayani maupun yang akan melayani. Mari kita renungkan bersama bagian firman Tuhan. Adakah tujuan kita melayani Tuhan? Itu pertanyaan utama. Karena kadang-kadang orang melayani Tuhan tapi nggak tahu tujuan, cuma asal kerjakan aja. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada, apa yang menjadi tujuan pelayanan kita? Kita bisa mendefinisikan apa saja yang menjadi tujuan pelayanan. Apakah sudah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita masuk bagian kedua, motivasi melayani. Motivasi ini artinya gerakan atau dorongan untuk bergerak. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau dalam konteks pelayanan, berarti motivasi pelayanan adalah motivasi atau hal-hal yang mendorong seseorang bersedia melayani Tuhan untuk mencapai visi yang pentingkan kepadanya. Jadi motivasi itu adalah motor untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa nih? Tujuan pelayanan kita, Kristus atau kita? Dan motivasi yang ada dalam diri kita, alasan-alasan apa yang ada, hal-hal apa yang mendorong kita, hasrat-hasrat apa yang mendorong kita untuk melakukan itu, untuk mencapai tujuan itu motivasi pelayanan kita. Saudara yang terkasih, apa motivasi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan? Filipi 1 ayat 16. Filipi 1 ayat 16 katakan demikian. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan jika didasarkan pada kerelaan melayani oleh karena kasih. Itu motivasi utama yang harus ada dalam diri kita ketika kita melayani Tuhan, kasih kepada Tuhan. Dan ketika kita taruh itu kasih kepada Tuhan, maka kasih kepada sesama pun juga itu akan ada. Ketika Yesus telah bangkit, selama 40 hari dia melampahkan diri. Ada suatu waktu dia melampahkan diri kepada murid-murid. Ketika murid-murid sedang dalam keadaan yang terpuruk, mereka kecewa karena peristiwa penyaliban Yesus. Suatu waktu Petrus katakan, aku mau tangkap ikan. Teman-teman yang lain, aku kita itu juga lah. Mereka pergi. Tapi kita katakan mereka tidak tangkap ikan seekor pun. Ketika mereka sedang dalam putus asa, ternyata di pinggir pantai itu ada Tuhan Yesus yang sedang duduk, ada bar dan ada ikan. Murid-murid datang lebih pada kami. Ada percakapan di antara mereka. Dan ada satu momen ketika dia katakan kepada Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Saudara yang kekasih, pertanyaan itu sesungguhnya menyakiti hati Simon. Begitu sesat. Kenapa? Karena dia tahu ada kesalahan yang besar yang dia lakukan. Tapi Yesus datang dan tidak menanyakan kenapa engkau mengkhianatiku. Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan setelah Yesus bertanya, Simon menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus katakan, gembalakanlah
domba-dombaku. Sebelum engkau menggembalakan dombaku, sebelum engkau melayani aku, engkau harus pastikan. Yesus bertanya itu bukan untuk memastikan, tetapi dia tahu. Yesus bertanya kepada Simon supaya Simon meyakinkan diri dia bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Sebelum kau melayani aku, sebelum kau menggembalakan jemaatku, engkau harus yakin bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Supaya ketika kau menggembalakan jemaatmu, supaya ketika kau melayani Tuhan, menggembalakan jemaat Tuhan, engkau lakukan karena engkau mengasihi aku. Dan karena itu motivasi utama ketika kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih, ada banyak motivasi orang ketika melayani Tuhan. Kalau seperti tadi Yohanes dan Yakobus, mereka bertanya, apakah mereka boleh mendapatkan jabatan? Karena jabatan yang dia terima itu akan mempengaruhi apa yang akan dia terima kemudian. Kalau bupati pilih kita, kemudian kita jadi sekretariat kepala dinas, pasti kita akan mendapatkan prioritas. Ada banyak keuntungan yang bisa kita lihat. Posisi itu menentukan, dan saya percaya Yakobus dan Yohanes itu sangat pintar karena dia tahu posisi bangsa itu di mana. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kita mengatakan murid-murid yang lain marah. Saya percaya mereka marah bukan karena permintaan itu tidak layak, tapi pasti mungkin saat itu Thomas katakan, lu duluan, gue juga mau sebenarnya, tapi lu ngomong duluan. Dia merasa marah karena apa? Karena dia keduluan. Karena apa? Semua pikiran mereka diliputi dengan hal-hal seperti itu, saudara yang terkasih. Melayani Tuhan dengan mendapatkan imbalan uang atau materi. Nah itu seringkali menjatuhkan hamba-hamba Tuhan ketika melayani, karena motivasinya untuk itu, saudara yang terkasih. Ada orang yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan dengan kondisi pelayanan mungkin belum begitu baik. Berdoa kepada Tuhan, kapan dia dapat kakap? Kenapa? Karena jemaat Tuhan yang ada, jemaat yang kehidupan ekonominya biasa-biasa saja. Kapan datang jemaat yang penghasilannya tinggi, Tuhan? Itu perlu dipertanyakan. Tujuan kau melayani itu apa? Dan ini kenyataan yang ada, saudara yang kasih. Ada juga orang yang melayani karena motivasi mendapatkan pujian. Mungkin uang sudah tidak peduli. Dia udah banyak sudah. Ada banyak sekarang hamba Tuhan, uang dia nggak, uang banyak, materi banyak, jabatan juga banyak. Tapi apa yang memotivasi dia untuk melayani itu? Kepuasan batin. Kelihatannya sih sangat rohani. Kepuasan batin supaya dia bisa betul-betul menikmati, merasakan kebaikan Tuhan. Artinya apa, saudara? Tujuannya bukan ke sana, tapi tujuannya kembali lagi ke sini. Saudara-saudara yang terkasih, motivasi pelayanan kita akan menentukan tujuan pelayanan kita kemana. Kita ada di sini, motivasinya di sini, akan menentukan tujuan kita di sini. Tetapi dalam perjalanannya, motivasi pelayanan kita pun akan menentukan sikap pelayanan kita. Kalau motivasi kita karena materi, maka sikap pelayanan kita pun akan mendukung itu. Ada gereja-gereja saya yang lama, satu pendeta satu hari itu bisa pelayanan 5-7 tempat. Kadang-kadang saya berpikir sendiri ya, kalau dalam jangka waktu yang mepet itu kita melayani sampai sekian banyak orang, apakah maksimal kita lakukan? Sebab kadang-kadang hamba Tuhan datang tidak ikut ibadah dari awal, hanya datang ketika 5 menit sebelum khotbah datang. Setelah khotbah selesai, doa sebentar, untuk doa selanjutnya diserahkan kepada yang lain, pergi lagi ke tempat lain, melayani lain. Itu mungkin baik bagi beberapa orang, tapi bagi saya pribadi, saya kok kurang nyaman gitu ya. Kenapa? Karena lama-lama tuh orang yang melayani pun lama-lama tuh akan terjebak dalam motivasi yang salah.
Bahkan tidak jarang orang itu ketika ada di dalam satu gereja yang besar, mereka harus mendekati mereka yang menyusun jadwal. Supaya apa? Ada beberapa gereja, ada di pinggir-pinggir, ada di tengah. Kalau sedang bermasalah, kasih pinggir-pinggir. Tapi kalau lagi ini kerjasama dengan yang memimpin, yang mengatur jadwal, dia kasih di gereja-gereja yang tengah-tengah yang cukup besar. Ini kaitannya dengan apa, saudara? Materi juga. Saudara yang kekasih, motivasi kita akan menentukan sikap pelayanan kita. Kita ingin ada janji Tuhan bagi kita, ada upah yang Dia sediakan bagi kita. Karena itu saudara yang kekasih, siang hari saya tidak akan panjangkan tentang firman. Saya akan tutup dengan satu bagian dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10 sebagai tampilkan. Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 9. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak peduli. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara yang kekasih, ketika saya membaca dan merenung bagian ini, Tuhan, apakah saya bisa melakukan seperti itu? Saudara yang kekasih, kita memposisikan diri kita sebagai hamba. Kita sudah berjeri lelah. Hamba itu telah membajak sawah, dia telah menggembalakan ternak, kita telah melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kita. Kita sudah bekerja dengan giat untuk pelayanan kita. Secara manusiawi kita juga pengen dong, ketika kita ketemu dengan Tuhan kita, bos, itu sawah udah dibajak semua, udah dirapiin, ya kan? Bibit-bibit kita udah taburkan, ya, udah bersih semua. Kita berharap bos kita akan kata, wes mantap, hebat anak buah gue. Secara manusia seperti itu. Tapi pembacaan kita hari ini katakan, adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba yang telah melakukan semua pekerjaannya dengan baik? Ketika kita datang, bos, udah selesai semua udah kerjain, oke. Sekarang lu siapin makanan, gue mau makan. Nggak ada pujian, nggak ada terima kasih, nggak ada perkataan mantap, nggak ada perkataan hebat, nggak ada jempol yang diagukan dari Tuhan itu kepada hambanya yang sudah melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan baik. Malah ketemu, siapkan makanan, aku mau makan. Kalau aku udah selesai makan, baru kamu makan ya. Saudara-saudara yang kekasih, betapa tidak ada harganya, saudara. Apakah Tuhan tidak menghargai pekerjaan kita? Tuhan sangat menghargai. Tetapi dari sisi kita sebagai hamba Tuhan, jangan kita berharap lebih. Kita sudah melakukan segala sesuatu pun juga itu karena anugerah Tuhan. Tidak pantas kita berkata kita, saudara, barusan saya ngomong tadi, ada satu kata yang sebenarnya kadang-kadang menjadi persoalan bagi kita. Apa saudara? Pantas. Kita merasa pantas untuk menerima segala sesuatu. Kita merasa pantas untuk diberkati. Kita merasa pantas untuk dipuji karena kita melakukan segala sesuatu. Saudara yang kekasih, kata pantas itu seringkali membuat kita jatuh dalam pelayanan. Atau dalam pembacaan kita tadi, seharusnya hamba itu pantas mendapatkan penghargaan. Hamba itu telah melakukan segala sesuatu yang baik dan dia pantas mendapatkan penghargaan, penghormatan dan upah yang layak. Tetapi apa kata Tuhan? Walaupun engkau sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, engkau telah melayani pekerjaanku, engkau telah melayani aku dengan baik, engkau harus terus berkata, aku ini adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya mau melakukan
apa yang harus aku lakukan. Titik. Lu jangan berharap lebih. Karena engkau diberikan kesempatan melayani pun itu suatu anugerah. Anak-anak muda, mahasiswa, jangan engkau memiliki salah persepsi ya tentang pelayanan. Jangan engkau berharap engkau akan jadi kaya dalam pelayanan. Ketika engkau memberi diri untuk melayani itu, hamba itu tidak punya kuasa apapun. Lakukan, layani dan layani. Itu yang saya katakan, Tuhan, apa aku bisa sampai di titik itu? Karena seringkali kedagingan kita ini masih terlalu kuat, saudara. Ketika kita melayani dan kemudian mungkin orang yang kita layani tidak memberikan respon yang baik, tidak ada kata terima kasih, kita kadang-kadang sudah hati kita sudah terkering. Tapi hari ini biarlah saya sengaja menambah ini akhir khotbah saya untuk supaya mengingatkan kita, terutama bagi kita para hamba Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Biarlah Tuhan mendengarkan. Kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami